Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala ibadihilladzina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudrah dan iradahnya, karena di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya masih bisa melakukan aktivitas dan menunaikan ibadah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan waktu, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, dan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat yang mulia ini, bersama-sama kita memperbanyak untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia dan melakukan amal solih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikannya, pahala yang diraihnya, hingga keutamaan-keutamaan yang diperolehnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita sejenak untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merenung sejenak bagaimana, sejauh mana ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga di detik ini, di hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita, termasuk kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal solih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka untuk mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila sholihan, barang siapa yang melakukan amal solih, yang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, yang pada saat itu mereka beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua janjinya. Janji yang pertama adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keberkahan kehidupan duniawinya. Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dunia kita. Tidak hanya dunia kita, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita. Jadi siapapun kita, Allah tidak memandang entah itu pejabat, buruh tani, buruh pabrik, guru, ataupun yang sejenisnya. Akan tetap yang dipandang oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah melakukan amal solih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan Allah berikan dua janjinya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tenanglah bagi kita semuanya, orang-orang yang gemar untuk melakukan kebaikan kepada Allah, akan Allah lindungi keluarga kita, akan Allah berkahi harta kita, akan Allah jaga dunia yang sudah kita miliki. Misalkan di hari Jumat yang mulia ini, tadi habis subuh kita membaca Al-Quran, kita sejenak untuk meluangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, bersodakoh misalkan, membantu orang lain, membantu tetangga-tetangga kita yang hari ini sudah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kebaikan itulah yang akan mengantarkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi harta yang sudah kita keluarkan barusan, itulah harta yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak hanya itu. Dalam lanjutan ayatnya disebutkan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kebaikan kepada kita semuanya. Inilah ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sekecil apapun kebaikan yang sudah kita lakukan, bahkan terlihat sepele di hadapan manusia, bahkan terkadang ketika kita melakukan kebaikan tersebut masih banyak orang-orang yang misalkan membicarakan di belakang kita, yang menghibah kita. Jangan hiraukan, karena boleh jadi orang itu iri kepada kita semuanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai bentuk penyemangat kita dalam melakukan kebaikan kepada Allah, inilah yang harus kita istiqomahkan bersama-sama. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah. Kita bisa mengajak anak-anak kita untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita sibuk dengan duniawi kita, akan tetapi hadirin, terutama para ayah, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita semuanya, yaitu anak-anak kita. Saya mewakili anak-anak muda. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua haruslah untuk senantiasa mendidik anak-anak kita, mengawasi anak-anak kita. Karena boleh jadi anak tersebut yang akan memberikan bantuan kepada kita semuanya nanti di hari kiamat. Karena boleh jadi anak tersebut yang akan menggandeng tangan para orang tua yang sudah berjuang untuk mensekolahkannya, memondokkannya. Tidak hanya itu, mendidiknya, mengawasinya. Karena apa, ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sedikit saya singgung bahwa di tahun-tahun seperti ini kemerosotan akhlak seorang anak muda sangat turun drastis. Kita coba bayangkan, kita coba lihat langsung, misalkan di jalan, di aktivitas keseharian kita, masih banyak anak-anak kita yang kemudian butuh pendidikan yang layak, yang baik.
Yang kita cita-citakan hari ini bersama adalah menuju Indonesia yang emas. Karena apa? Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau kita benar-benar untuk menyiapkan generasi muda kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, untuk senantiasa kita bekali dengan iman dan takwa kita, maka itulah salah satu ikhtiar kita untuk mendidik generasi muda, anak-anak kita untuk senantiasa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi Allah yang akan melembutkan hati anak-anak kita. Boleh jadi anak-anak kita terkadang ketika kita suruh, dia tidak mau, dia enggan melaksanakannya. Karena apa? Karena ayah, orang tua yang terkadang kurang perhatian, kurang komunikasi. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Allah sudah tegaskan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 55 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah memerintahkan ini semuanya khusus bagi orang-orang yang beriman saja, bagi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah saja. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Didiklah, jagalah diri kita dulu. Ketika misalkan kita mau bersedekah, ketika kita misalkan mau meramaikan masjid, insya Allah anak-anak kita akan niru. Ketika orang tuanya di saat waktu sholat berangkat ke masjid, insya Allah anak kita akan meniru. Ketika orang tuanya misalkan menggunakan adab yang baik dalam berbicara, dalam berkomunikasi, insya Allah anak kita akan meniru. Apalagi peran seorang ibu, peran seorang orang tua, bagaimana itu adalah pendidikan awal seorang anak-anak muda untuk senantiasa melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak hanya itu hadirin, termasuk dengan etikanya, adabnya. Terkadang ketika kita berjumpa dengan anak-anak muda, terkadang tidak ada sopan santunnya sama sekali. Maka sangat miris sekali hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Muhasabah kita ini amat banyak. Kita boleh untuk mengerjakan amalan kebaikan, kita boleh untuk bersedekah, kita boleh untuk menunaikan kebaikan kepada Allah. Akan tetapi pesan satu, yakni ajaklah anak-anak kita juga untuk melakukan kebaikan tersebut. Bukankah Nabi SAW juga pernah bersabda, ajaklah anak-anak kalian untuk meramaikan masjid Allah, untuk menunaikan ibadah salat berjamaah tatkala mereka berusia 8 hingga 9 tahun. Di usia seperti itu hadirin, anak-anak kita itu masih kecil, anak-anak kita itu masih belum balik. Akan tetapi perintah Rasulullah SAW, kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mengajak anak-anak kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan hadisnya, dan pukullah anak-anak kalian ketika dia tidak mau menunaikan ibadah sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. 10 tahun ini sudah baligh. 10 tahun itu anak-anak kita sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu adalah puncak bagaimana kita sebagai orang tua diuji oleh Allah yang sesungguhnya. Anak kita bandel, anak kita pintar, anak kita cerdas, berbakti kepada orang tua, atau justru sebaliknya, itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, salah satu hikmah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi ini adalah pukulan. Ketika anak kita ini tidak mau mengerjakan kebaikan, kita bisa memukul, kita bisa mengingatkan, mengawasinya. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bentuk pukulan itu adalah bukan bentuk kedoliman, bukan bentuk pukulan kejahatan, akan tetapi itu adalah pukulan kasih sayang, pukulan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pukulan yang mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan berbalik di zaman yang seperti ini, ketika ada orang tua yang kemudian memukul anaknya, tidak terima, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tidak hanya orang tua, para guru yang ada di sekolah, para ustadz yang ada di pondok pesantren, ketika misalkan benar-benar nyata mereka melakukan kesalahan kemudian dipukul. Pukul ini bukan pukul bentuk kezaliman, akan tetapi masih banyak orang tua faktanya yang tidak terima. Ya inilah, kita semuanya hidup di serba
zaman yang penuh dinamika. Kita melihat bahwa kita ini hidup di era fuka. Nanti hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, selepas dari masjid yang mulia ini bisa melihat di Google-nya masing-masing era fuka itu era apa. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bentuk muhasabah kita kepada Allah adalah dengan senantiasa banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah sallu alaihi wasallimu taslima. Oleh karena itu bersolawatlah kalian dan ucapkan salam pengabdian, salam penganugerahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, itulah 3 muhasabah yang bisa kita lakukan bersama-sama di hari Jum'ah yang mulia ini. Yang pertama adalah marilah menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang-orang yang senantiasa beramal solih, menebar kebermanfaatan kepada sesama manusia. Yang kedua, bersama-sama kita memiliki ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendidik anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah bersama-sama kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berkahi duniawi kita. Barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini bersama-sama kita tenangkan hati kita, bersama-sama kita tundukkan pandangan kita, bersama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat kita, semua doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.